Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati, Ibu Murni Hermawati, selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Pancasila kelas 28, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Devita Trisna Yulevia, NIM 200210201030, selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya diskusi pada presentasi kali ini. Kelompok kami akan membahas terkait ideologi liberalisme di negara Perancis. Perkenalkan, nama saya Selesewati dengan NIM 2202 1020 5005 dari PG PAUD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya Fitri Aziza dengan NIM 2209 10301078. Nama saya Sinta Maludasari, NIM 2002 1020 1020 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Saya Aurelia Lisandra Faden dengan NIM 2202 1020 5011 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Liberalisme merupakan fenomena modern yang bermula pada abad ke-17, meski beberapa gagasan filosofi liberal telah muncul sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan Kekaisaran Cina. Liberalisme adalah reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh oknum bangsawan dan agamawan pada masa perkembangan feodalisme dengan pemerintahan monarki absolut. Kaum borjuis dan kaum-kaum terpelajar kota merupakan pendukung utama paham liberal. Paham ini kemudian mulai berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19. Kemudian di Prancis dan Inggris, saat itu seluruh aspek kehidupan dipegang oleh raja, bangsawan, dan gereja. Masyarakat kemudian berjuang kebebasan manusia dari kungkungan gereja atau agama pada masa Renaissance tersebut. Saat itu memang rakyat tidak mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan bertindak. Keadaan tertekan tersebut membuat banyak pihak menyuarakan kebebasan di semua bidang kehidupan. Revolusi Prancis pada abad ke-18 jadi salah satu peristiwa yang berbentuk pada liberalisme. Saat itu, kepancingan sistem dan kesenjangan sosial sangat mencolok di masyarakat. Anggota kerajaan dan pemuka agama punya banyak hak istimewa dan kehidupan nyaman yang tidak didapatkan oleh golongan lain, serta golongan istimewa ini harus dipatuhi semua masyarakat. Kemudian muncullah tuntutan kemerdekaan dan kebebasan dari masyarakat yang tidak dimiliki hak istimewa. Puncaknya pada 1789 ada revolusi, kemudian menjadi awal terbentuknya golongan liberal dan atau liberalisme. Artinya liberalisme ini memang lahir pada kondisi masyarakat yang sudah lelah akan kekuasaan absolut raja, kepemimpinan negara, kemudian agama, membuat masyarakat tidak tunduk dan tidak memiliki kebebasan dalam banyak aspek kehidupan. Mengingat bahwa liberalisme di Prancis sudah menjadi ideologi utama dalam pembentukan kebijaksanaan domestik, pemerintahan Prancis selama ini telah terikat oleh norma yang berlaku di internasional, seperti adanya ikatan moral dalam penerapan aturan di Uni Eropa. Sebagai negara anggota, Prancis mendorong adanya nilai kebebasan dari norma lembaga tersebut seperti demokrasi, kapitalisme, HAM, dan ekonomi. Namun, fakta sosial Prancis pada kenyataannya telah menghadapi masalah-masalah dari kekacauan ekonomi dan politik. Bahkan, pemerintah selama ini telah memberikan kebijakan-kebijakan yang dianggap telah membuat Prancis semakin memburuk. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari ideologi liberalisme. Yang pertama, setiap manusia punya kesempatan yang sama. Kedua, semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Ketiga, hukum diterapkan ke semua orang. Keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan masyarakat. Yang kelima, negara hanya alat untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tak ada ajaran dogmatisme. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan. Pertama, adanya persaingan bebas sehingga membuat pemerataan pendapat di masyarakat akan sulit dicapai. Yang kedua, terjadinya monopoli terhadap masyarakat kecil atau golongan miskin. Ketiga, pihak-pihak yang mempunyai sumber daya cenderung untuk melakukan eksploitasi kaum buruh, sehingga menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat. Pada negara Indonesia sendiri lebih menganut paham demokrasi Pancasila yang mempunyai nilai-nilai yang luhur mengenai konsep-konsep kerjasama, kerukunan, dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai yang paling mulia dan memiliki makna keadilan dan penghargaan hak-hak individu.
dalam arti sesungguhnya, oleh karena itu tidaklah cocok dengan liberalisasi di segala bidang. Sebelumnya, Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Suasana yang ditimbulkan cenderung tidak kondusif karena kebebasan mengekspresikan seluruh pandangan serta paradigmanya. Bila dipaksakan tetap diterapkan akan membuat bertabrakan dengan budaya asli Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu juga masih lemah dengan sikap feodalistik yang sangat kuat. Jadi, penerapan liberalisme pada dasarnya tidak cocok diterapkan di Indonesia secara penuh. Perbedaan antara negara Prancis yang menganut ideologi liberalisme dengan negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Perbedaan di sini mencakup pada 3 aspek. Yang pertama, pada aspek politik, yang kedua aspek agama, dan yang ketiga aspek perekonomian. Yang pertama pada aspek politik, negara Prancis merupakan negara yang mengutamakan kebebasan individu secara mutlak, sedangkan di negara Indonesia tetap menghargai adanya kebebasan individu namun dibatasi dengan tujuan agar tetap menghargai dan tidak mengganggu hak asasi manusia lain. Selanjutnya pada aspek yang kedua yakni agama. Di negara Perancis merupakan negara yang membebaskan penduduknya untuk mempercayai adanya Tuhan maupun tidak. Sedangkan di Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan dan mewajibkan penduduknya untuk beribadah menurut kepercayaan tiap-tiap individu. Selanjutnya pada aspek ketiga yakni aspek perekonomian, negara Perancis menyatakan bahwa perekonomian merupakan bidang yang harus didorong berdasarkan kodrat manusia, yaitu kebebasan, sehingga individu dapat menguasai hak-hak penting milik negara. Sedangkan pada Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, perekonomian di Indonesia diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan hak-hak penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami, kelompok 5, adalah bahwa Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, liberalisme, tidak relevan dengan tujuan negara dan pemerintah dalam mencerdaskan rakyat Indonesia, terutama untuk mengenyam pendidikan. Dan Indonesia adalah negara yang berdaulat. Pada dasarnya, penerapan ideologi liberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia secara penuh. Nilai-nilai yang ada pada negara Indonesia yang terbentuk melalui proses yang panjang dan dilatar belakangi oleh keberagaman suku dan budaya, selain itu karakteristik iklim, keadaan alam, maupun karakteristik sosiologis kemasyarakatan, norma, dan nilai-nilai sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai nilai-nilai luhur sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, norma dan adat istiadat yang akan selalu dijaga oleh masyarakat Indonesia. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami terkait ideologi liberalisme di negara Perancis. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator akan mengakhiri presentasi pada kali ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.